TRPL 310 aplikasi Fixbody. Di sini kami beranggota tim yaitu Randi Nugraha Saputra sebagai ketua, Givari Ramadan Mahendra, Muhammad Kiats, Juliawan Keser Ragil, dan saya sendiri Rizky Sigalingging dan Rafael Setia Ramadan. Oke, di sini peran dan kontribusi anggota yaitu Randi Nugraha sebagai back-end developer. Itu kontribusinya menerapkan REST API menggunakan Laravel, mengelola basis data MySQL, mengintegrasi API dengan Flutter, dan mengkonfigurasi sistem notifikasi. Givari Ramadan Mahendra sebagai bisnis analis, kontribusi menentukan persyaratan fungsional dan non-fungsional, merancang diagram, dan membantu memvalidasi login bisnis aplikasi. Selanjutnya Muhammad Giats, bisnis analis, menganalisis persyaratan pengguna, mengembangkan diagram kasus penggunaan aktivitas, serta merancang struktur basis data. Juliawan sebagai UI dan UX designer, merancang antarmuka pengguna atau model dan prototype, menentukan alur navigasi pengguna, dan memastikan antarmuka responsif dan ramah pengguna. Selanjutnya saya sendiri Rizky Sigalingging, front end developer, mengembangkan antarmuka aplikasi dengan menggunakan Flutter dan menerapkan desain UI dan UX ke dalam kode fungsional dan memastikan koneksi data tepat dengan backend. Rafael Setia, front end developer, menerapkan halaman utama dan bagian video tutorial dan fitur interaksi seperti selanjutnya gambaran umum produk PBL. Aplikasi Fixbody adalah sistem berbasis web dan mobile yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran dan berbagi video tutorial seputar perbaikan perangkat elektronik. Tujuannya membantu pengguna memahami langkah-langkah servis secara praktis dan informatif. Aplikasi memiliki dua jenis pengguna utama, yaitu admin dan user. Yang pertama, admin mengelola sistem melalui web dan fungsi untuk mengunggah video tutorial, mengatur kategori, serta memodernisasi komentar dan laporan. Kedua, user menggunakan aplikasi mobile untuk menonton video tutorial, memberikan komentar, dan melaporkan konten yang tidak sesuai. Fixbody tidak terintegrasi dengan sistem ekstra lainnya. Semua proses login dan pengelolaan data pengguna dilakukan langsung di dalam sistem menggunakan email dan password. Thank you. Saya akan menjelaskan kelas diagram. Kelas diagram yang pertama ada user, menyimpan data pengguna seperti nama, email, password, dan peran. Memiliki relasi dengan watch history, komen, bookmarks, dan notifikasi. Yang kedua ada watch history, menyimpan riwayat tontonan pengguna terkait dengan user dan tutorial. Yang ketiga ada notifikasi, menyimpan notifikasi yang dikirim kepada pengguna seperti pesan atau pemberitahuan tentang aktivitas. Yang keempat ada komen, menyimpan komentar yang diberikan pengguna pada video tutorial. Yang kelima ada bookmarks, menyimpan tutorial yang disimpan oleh pengguna. Yang keenam ada tutorial, menyimpan data tutorial termasuk kategori penulis dan deskripsi, memiliki relasi dengan kategori, komen, dan bookmarks. Yang ketujuh ada kategori, mengelompokkan tutorial berdasarkan kategori. Yang kedelapan ada tag, mengkategorikan tutorial lebih lanjut. Yang terakhir ada tutorial aset, menyimpan file terkait tutorial seperti video atau file pendukung lainnya. Selanjutnya ada demo dan bukti fitur. A. Autentikasi dan otorisasi. Yang pertama ada halaman login. Tujuannya untuk mengizinkan pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi dengan menggunakan email dan password. Prosesnya yang pertama, pengguna memasukkan email dan password melalui form. Yang kedua, aplikasi memvalidasi input menggunakan text editing controller untuk menangani nilai yang dimasukkan. Yang ketiga, jika data valid, aplikasi akan mengirim permintaan login ke server menggunakan layanan autentikasi. Yang kedua, ada halaman registrasi. Tujuannya untuk memungkinkan pengguna baru untuk membuat akun. Prosesnya yang pertama, pengguna mengisi form dengan nama, email, dan password. Yang kedua, aplikasi kemudian memvalidasi input dan mengirimkan permintaan pendaftaran ke server.
Oke, selanjutnya pada bagian B yaitu enkripsi data-data rahasia atau yang penting. Laravel menggunakan fungsi hashMake untuk mengenkripsi password sebelum disimpan ke dalam database agar data sensitif pengguna seperti kata sandi tidak dapat dibaca langsung oleh pihak yang tidak berwenang. Sehingga jika database bocor, password tetap terlindungi karena tersimpan dalam bentuk hash yang sulit dipecahkan oleh orang lain. Selain itu, AppKey yang terdapat dalam file INV memiliki peran penting dalam proses enkripsi data di Laravel, karena kunci ini digunakan untuk menjaga keamanan dan data sensitif aplikasi seperti token, session, dan password terenkripsi agar tetap aman serta tidak bisa dideskripsi tanpa kunci yang benar, sehingga harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh dibagikan ke publik. Kemudian di sini pada bagian C yaitu data integrity dan pengecekan hash. Laravel di sini memastikan integritas dan keamanan data pengguna dengan menggunakan fungsi auth-atm yang berfungsi untuk memverifikasi password yang dimasukkan oleh pengguna dengan password terenkripsi yang tersimpan di dalam database, di mana fungsi ini secara otomatis membandingkan keduanya menggunakan hash check untuk memastikan kecocokan dan keaslian data. Proses ini juga membantu memastikan bahwa data password yang diterima dari pengguna tidak dimodifikasi, tetap sesuai dengan yang disimpan dan hanya pengguna yang memiliki password asli yang dapat berhasil login, sehingga sistem dapat menjaga keamanan serta kepercayaan pengguna terhadap aplikasi yang dibangun menggunakan Laravel. Selanjutnya akan dibacakan oleh Givari. Di slide ini saya akan menjelaskannya, dan untuk tujuan itu sendiri atau menguatkan sistem-sistem kami seperti menaruh aturan password yang minimal 8 karakter dan memiliki kombinasi karakter terdiri dari A dan Z, huruf kecil A dan Z, dan untuk nomornya dari 0 sampai 9, dan untuk karakter khusus sendiri itu ada underscore, ada email, ada tanda seru, dan tanda tanya. Nah, itu juga ada validasi konfirmasi password yang password itu dimasukkan pengguna harus sama dengan password konfirmasi sebelum disimpan agar tetap diterima. Kalau untuk di sisi coding yang ada di kiri atas ini, ada tuh fungsi underscore validate, paste, tutup kurung, itu kayak kita melakukan kecek satu persatu, mulai dari panjang karakter sampai keseluruhan huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Itu fungsi validate, confirm paste itu kita memastikan password dan kombinasi itu sendiri. Nah, kalau untuk slide 9-nya ini, kita tuh tujuan utama itu di dalam aplikasi dan menantau aktivitas login. Jika ada user yang login dan salah dan lebih dari satu, itu akan masuk ke dalam security log. Nah, untuk data yang diliputi identifier pengguna, email, dan atau nomor telepon. Untuk alamatnya sendiri itu dicatat juga dalam IP-nya untuk user juga, dan jumlah percobaan login gagal ada berapa. Nah, untuk codingan di bawahnya sendiri itu ada implementasinya seperti log, channel, security, dan warning. Itu kayak berfungsi menyimpan informasi-informasi tadi ke dalam log keamanan atau bisa bilang security log. Nah, dengan ini admin kami dapat mendeteksi potensi serangan atau brute force dan mencegahnya sebelum terjadi, dan tidak tidak sah ke dalam codingan kami. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kami. Incident Response Plan atau singkat dan konkret. 2. Konfigurasi logging. Log ini disimpan di file security.log yang terletak di storage _logs. Konfigurasi logging di config _logging.php menggunakan channel security dengan level warning untuk menangkap percakapan logging gagal dan insiden penting lainnya. Sebagai contoh berikut di bawah ini. 3. Log dalam security.log setelah login gagal. Sebagai contoh berikut di bawah ini. F. Backup dan restore atau langkah dan bukti fungsi. 1. Konfigurasi di config _backup.php. Tujuannya menentukan lokasi penyimpanan backup, database yang harus di backup, serta pengaturan kompresi dan enkripsi. Langkahnya: 1. Pastikan folder penyimpanan backup diatur dengan benar atau storage _backup. 2. Tentukan database yang ingin di backup dan konfigurasi metode kompresi dan enkripsi. Yang kedua, menjalankan perintah backup. Perintahnya php artisan backup _2 run. Tujuannya menginisiasi
proses backup dan membuat salinan file serta database. Yang ketiga, verifikasi lokasi backup. Tujuannya memastikan backup disimpan di lokasi yang benar atau di storage atau backup. Baik, pada bagian ini saya akan memoderasikan fitur-fitur keamanan yang telah saya implementasikan pada aplikasi, meliputi autentikasi dan orisasi, enkripsi data penting, data integrity, level password, incident response plan, serta backup dan restore. Yang pertama, di sini saya akan orientasikan pertama, sistem memiliki proses autentikasi, yaitu verifikasi identitas pengguna melalui halaman login. Jika kredensial benar, pengguna akan masuk ke halaman home sesuai otorisasinya. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan loginnya. Oke, di sini sudah berhasil di autentikasinya. Selanjutnya, sistem mengenkripsi data-data sensitif. Kita akan membukanya di database. Di sini terlihat password sudah terenkripsi dari user dan admin. Kemudian, sistem menjamin integrasi data dengan mengecek hash. Di sini kita sudah menggunakan hash di Laravel. Kita akan mencoba login di Laravel. Oke, kita berhasil masuk ke dalam Laravelnya menggunakan hashcheck. Oke, pada bagian level password, sistem menerapkan kebijakan keamanan level 2. Password harus memenuhi syarat minimal kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Dengan aturan ini, sistem mencegah penggunaan password yang lemah. Di sini saya akan menunjukkan pada bagian registrasi. Pertama saya akan memasukkan nama, lalu email, dan password. Di sini saya menggunakan 5 karakter saja. Di sini sarankan password menggunakan 8 karakter. Oke, kita akan membuat 8. Di sini password disuruh menggunakan huruf besar ya. Di sini password disuruh menggunakan nomor atau angka. Apalagi di sini password disuruh menggunakan karakter khusus atau spesial ya, atau menggunakan add. Lalu konfirmasinya
Oke, berhasil ya. Berikutnya ada Incident Response Plan, yaitu merancang penanganan jika terjadi insiden keamanan ya. Di sini saya sistem mencatat percobaan login gagal, keamanan memberikan batasan maksimal minimal 5 kali percobaan, dan otomatis memblokir sementara akun yang mencurigakan. Lalu kita akan mencoba login out dari webnya. Lalu kita akan memasukkan password yang salah. Oke, dua kali, dua kali, dua kali, dua kali, dan 5 kali. Lalu kita langsung masuk ke loadingan kita. Kita akan masuk di security lognya. Oke, ini login out yang kita lakukan tadi mencoba berisi percobaan login gagal. Di sini ada email, IP, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, saya akan memoderasikan proses backup dan restore. Aplikasi melakukan otomatis dengan perintah php artisan backup run untuk menyimpan database dan file penting. Sini akan langsung kita coba saja. Oke, setelah berhasil untuk membackup database-nya, lalu kita cek saja di filenya. Oke, di sini ada file backup yang kita lakukan tadi. Kita akan coba membukanya, mengekstraknya di sini. Oke, di sini menampilkan backup yang tadi. Setelah kita, di sini ada user kita juga. Mungkin itu saja yang saya moderasikan dari keenam fitur tersebut. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.